merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk pengetahuan pedagogik dan pengembangan kompetensi pedagogik. Nah, pengetahuan pedagogik ini yang berbasis teori belajar sangatlah penting untuk memahami hakikat belajar, jenis dan pola belajar, serta karakteristik teori belajar. Nah, sementara itu, pengembangan kompetensi pedagogik yang berbasis kemampuan reflektif dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memanfaatkan refleksi efektif. Kemudian kita akan membahas yaitu ada dua. Yang pertama, pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar dan pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. 1. Pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar. Nah, dari segi hakikat belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada pun karakteristiknya, yaitu perubahan tingkah laku. Nah, perubahan bersifat permanen dan mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun karakteristik yang kedua yaitu interaksi dan pengalaman, yaitu proses belajar melibatkan interaksi individu dengan lingkungan. Kemudian, dari segi jenis dan pola pikir. Nah, jenis belajar dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif itu berfokus pada pengetahuan dan pemahaman. Afektif itu terkait sikap dan nilai. Sedangkan psikomotorik itu berhubungan dengan keterampilan fisik. Nah, pola belajar. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu mandiri, yaitu kolaborasi dalam kelompok. Kemudian pengalaman langsung, yaitu pembelajaran melalui praktik nyata. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik teori belajar. Teori belajar memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Teori-teori ini berfokus pada bagaimana pengalaman mengubah perilaku individu. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman menjadi inti dari proses belajar. Yang ketiga, interaksi. Ada interaksi antara individu dengan lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya, tahapan belajar anak usia SD. Yang pertama, praoperasional 2-7 tahun. Egosentrisme dan pemusatan perhatian pada satu aspek. Yang kedua, operasional karakter 7-11 tahun. Berpikir logis dan pemahaman konsep konservasi. Yang ketiga, operasional formal 11 tahun ke atas. Berpikir abstrak dan penalaran deduktif berkembang. Selanjutnya, teori-teori belajar. 1. Behaviorisme. Fokus pada stimulus respon dan penguatan perilaku. Yang kedua yaitu kognitif. Menekankan proses mental dalam pembelajaran dan penggunaan skemata untuk memahami informasi. Yang ketiga yaitu konstruktivisme. Pembelajaran aktif melalui pengalaman pribadi dan kolaborasi sosial. Selanjutnya, model pengembangan kompetensi pedagogik. Model ini meningkatkan efektivitas pengajaran melalui 1. Penerapan teori, yang di dalamnya terdapat integrasi teori belajar. 2. Pengembangan keterampilan, di mana dimaksudkan yaitu analisis siswa dan pelatihan guru. Yang ketiga yaitu evaluasi berkelanjutan, di mana terdapat pengukuran dan refleksi. Kemudian pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif, yaitu konsep kemampuan reflektif adalah kesanggupan untuk merenungkan dan belajar dari pengalaman yang mendukung profesionalitas guru. Yaitu yang pertama, hubungan dengan kompetensi pedagogik. Kemampuan reflektif merupakan prediktor kompetensi pedagogik yang efektif, membantu guru memahami siswa dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan cara proses berpikir
reflektif the way, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan akar masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian pengumpulan data, kemudian pembuatan kesimpulan. Kemudian tujuan, manfaat, dan teknik reflektif. Tujuannya yaitu memetakan minat belajar siswa, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Manfaat reflektif yaitu introspeksi bagi guru dan siswa, kemudian pengembangan kemampuan pedagogik melalui observasi dan penelitian tindakan kelas. Kemudian teknik reflektif yaitu dialog antara guru dan siswa, kemudian menggunakan media seperti video dan jurnal, dan yang kemudian kegiatan reflektif seperti pemetaan diri, Johari Window. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan reflektif. Langkah-langkah kegiatan reflektif ada 5, yaitu 1. Pengenalan masalah. Siswa diajak mengenali masalah dari luar diri. 2. Analisis kesulitan. Menyelidiki dan menentukan masalah yang dihadapi. 3. Pengumpulan data. Mengurutkan dan mengidentifikasi data relevan. 4. Hipotesis, pemecahan masalah, mempertimbangkan alternatif jawaban. Yang kelima, implementasi solusi, menerapkan solusi yang dipilih dan mengevaluasi hasilnya. Dan adapun model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. 1. Model ini menekankan pentingnya kemampuan reflektif dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru. Aspek utama meliputi yaitu 1. Proses mental berpikir, menggunakan berpikir kritika dan kreatif untuk menganalisasi pengalaman. 2. Kemampuan menalar, mengidentifikasi dan merumuskan masalah dengan tepat. 3. Pemecahan masalah, mengembangkan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah. 4. Kemampuan mendengarkan, kesediaan untuk mendengarkan dan memahami masukan dari orang lain. 5. Memaknai nilai, yaitu memaknai nilai atas setiap pengalaman pembelajaran yang dialami. Nah, setelah mendengar materi tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan kompetensi pedagogik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar dan pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Kombinasi kedua pendekatan ini akan menghasilkan guru yang lebih efektif dan responsif, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan relevan bagi siswa.